teman-teman, di dalam puisi terdapat sebuah amanat atau makna yang terkandung di dalam puisi. Makna atau amanat puisi adalah pesan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar puisi. Dan teman-teman sudah pada tahu kan kalau puisi itu terdiri dari baris dan bait. Bait itu adalah gabungan dari beberapa baris dan puisi itu adalah gabungan dari beberapa bait. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang cara menentukan atau mencari makna atau amanat sebuah puisi. Nah, makna di dalam puisi sebenarnya dinamis dan sebenarnya tidak ada patokan untuk menentukannya, teman-teman. Hanya yang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa makna puisi yang sifatnya implisit dan ada juga yang sifatnya eksplisit. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan makna puisi secara eksplisit ya. Maksud makna puisi secara eksplisit adalah makna yang diutarakan secara gamblang, tegas, dan berterus terang sesuai dengan teks puisi. Jadi tidak ada perumpamaan atau pengandaian di dalam sebuah teks puisi. Langsung saja ya, saya bacakan puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Nah, sudah mendengarkan teman-teman? Nah, sekarang ayo kita mencari maknanya. Ya, makna tiap bait per baitnya. Oke teman-teman, bait pertama kita bacakan ya. Di dalam bait pertama ada 4 baris. Setiap baris bunyinya seperti ini. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Nah, pada bait tersebut kita ketahui di sana disebut ada orang Toraja, ada orang Papua, ada orang Madura, dan kesemuanya itu adalah orang Indonesia. Jadi makna pada bait pertama adalah orang Toraja, orang Papua, orang Madura, dan masih banyak yang lainnya adalah bagian dari Indonesia. Oke, kita lanjut ke bait kedua ya teman-teman. Di mana bait kedua ada 4 baris juga. Di mana baris pertama ada kalimat kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Nah, artinya itu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Kemudian baris kedua, dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Artinya berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Ya, artinya tentunya bangga disebut sebagai punggawa. Dan baris keempat, yaitu kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Ya,
tentunya dikenal sebagai Nusantara. Jadi makna pada bait kedua yaitu bersyukur, berterima kasih, dan juga bangga dilahirkan di tanah para raja yang bergelar mutiara hitam dan juga disebut sebagai punggawa. Sehingga kami selalu bersujud untuk bersyukur karena kami bagian dari Nusantara. Oke, kita lanjut ke bait ketiga. Bait ketiga di situ ada 4 baris juga, yaitu isinya tanah airku, tanah titipan para dewa. Maknanya tentunya tanah titipan para dewa. Kemudian baris kedua, tanah airku, tanah pusaka. Artinya yaitu maknanya tanah pusaka. Kemudian tanah airku, tanah yang beragam. Nah, maknanya artinya tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Artinya yaitu apa yang kita butuhkan ada di Indonesia. Jadi kita bisa membuat kesimpulan dari makna pada bait ketiga, yaitu tanah air Indonesia adalah tanah titipan para dewa, tanah pusaka, dan tanah yang beragam. Sehingga semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tersedia di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke bait keempat. Bait keempat teman-teman ada 4 baris juga ya. Baris pertama ada kalimat mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Jadi maknanya ya ayo mari kita rawat Ibu Pertiwi. Baris kedua, mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Ya maknanya mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Kemudian baris ketiga, mari kita pelihara pusaka ini. Ya tentunya mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Ya maknanya demi kita bangsa Indonesia. Jadi makna bait keempat teman-teman kira-kira isinya seperti ini. Mari kita rawat, sayangi, dan pelihara Ibu Pertiwi dan jagat Nusantara ini sebagai pusaka kita demi kita bangsa Indonesia. Nah, teman-teman bisa menggabungkan dengan menambah kata penghubung. Misalnya seperti ini ya. Orang Toraja, orang Papua, orang Madura adalah bagian dari Indonesia. Dan kita harus bersyukur, berterima kasih, dan juga bangga dilahirkan di tanah para raja yang bergelar mutiara hitam dan juga disebut sebagai punggawa. Sehingga kami selalu bersujud untuk bersyukur karena bagian dari Nusantara. Tanah air Indonesia adalah tanah titipan para dewa, tanah pusaka, dan tanah yang beragam. Sehingga semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tersedia di sini. Dan mari kita rawat, sayangi, dan pelihara Ibu Pertiwi dan jagat Nusantara ini sebagai pusaka kita demi kita bangsa Indonesia.